Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mata kuliah paleontologi untuk memenuhi tugas final saya. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 sub pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu kita akan membahas jenis-jenis fosil dan proses pemfosilan. Kedua, kita akan bahas kegunaan fosil. Yang ketiga, kita akan membahas contoh dari kelas fosil dari filum Arthropoda dan Echinodermata. Baik, langsung saja. Sebelum kita masuk lebih jauh, kita harus tahu apa itu fosil. Di sini saya mengambil dari definisi dari dua para ahli. Yang pertama dari R.C. Moore 1959. Fosil merupakan jejak kehidupan yang pernah ada pada masa lampau dan terabaikan melalui proses alami dalam lapisan sedimen atau batuan. Moore juga memasukkan jejak seperti cetakan dan burau dalam kategorinya. Menurut Heri Widianto 2006, dalam konteks arkeologi, fosil dimasukkan sebagai data arkeologi yang berupa artefak, yaitu benda arkeologi yang berasal dari komponen organik yang merupakan sisa dari makhluk hidup. Oleh karenanya dapat dipindahkan. Pentingnya fosil dalam studi geologi dan paleontologi. Fosil memiliki peran penting dalam studi geologi dan paleontologi karena kemampuannya merekam sejarah kehidupan di bumi. Salah satu kegunaan utama fosil adalah membantu rekonstruksi lingkungan purba. Dengan mempelajari jenis dan distribusi fosil tertentu, ilmuwan dapat memahami lingkungan kondisi di masa lampau, seperti iklim, ekosistem, dan perubahan geografis. Fosil juga berperan dalam menentukan usia relatif batuan melalui prinsip stratigrafi. Kehadiran fosil indeks memungkinkan ilmuwan untuk mengidentifikasi periode geologi suatu lapisan batuan secara lebih akurat. Selain itu, fosil memiliki nilai ekonomis dalam eksplorasi sumber daya alam, cadangan minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Fosil menyediakan bukti kehidupan purba, membantu menjelaskan evolusi makhluk hidup dari masa ke masa, dan memberikan wawasan tentang keanekaragaman hayati di masa lalu. Dengan demikian, fosil menjadi kunci untuk memahami sejarah bumi secara komprehensif. Baik, selanjutnya ada syarat terbentuknya fosil. Syarat terbentuknya fosil itu ada 3. Yang pertama, mempunyai bagian yang keras. Maksudnya mempunyai bagian yang keras ini seperti cangkang, tulang, dan gigi. Terhindar dari kehancuran setelah mati. Yang ketiga, organisme tersebut setelah mati langsung terkubur oleh material yang dapat menahan terjadinya pembusukan. Jenis material yang dapat menahan terjadinya pembusukan antara lain seperti lumpur. Baik, selanjutnya proses pemfosilan. Proses pemfosilan adalah proses alami yang mengawetkan sisa-sisa organisme atau jejak dalam batuan. Proses ini memakan waktu jutaan tahun dan melibatkan beberapa mekanisme. Baik, nanti kita akan membahas jenis-jenis fosil. Yang pertama itu ada fosil tubuh atau body fosil. Fosil tubuh atau body fosil adalah sisa langsung dari makhluk hidup yang telah membatu. Misalnya dia ini adalah berupa bagian-bagian tubuh seperti tulang, gigi, cangkang, atau daun. Fosil tubuh dapat terbentuk melalui proses penguburan dan pengawetan dalam sedimen atau bahan-bahan lain yang kemudian mengubahnya menjadi batuan. Bisa dilihat pada gambar. Baik, selanjutnya ada fosil jejak. Fosil jejak merupakan tanda-tanda atau jejak aktivitas makhluk hidup. Misalnya dia ini seperti jejak kaki,
atau lubang yang digali oleh hewan. Fosil ini bukan bagian tubuh yang hidup, tetapi ini adalah jejak aktivitas mereka yang terawetkan dalam sedimen. Baik, selanjutnya ada fosil cetakan atau mold. Fosil cetakan terbentuk ketika organisme atau bagian tubuh tertanam dalam sedimen dan kemudian membentuk cetakan atau rongga dalam batuan. Setelah organisme tersebut membusuk atau hancur, cetakan atau rongga tersebut akan tetap terjaga dan menggambarkan bentuk luar organisme tersebut. Bisa dilihat pada gambar. Baik, selanjutnya ada fosil isian atau case fosil. Fosil ini ketika bagian tubuh organisme yang membusuk atau hancur digantikan oleh mineral yang mengendap di dalam rongga tersebut, membentuk salinan atau dari struktur yang asli. Bisa dilihat pada gambar tersebut. Ini adalah contoh dari jenis-jenis fosil. Ada fosil tubuh, jejak, cetakan, dan fosil isian atau case fosil. Baik, kita lanjut lagi. Baik, sebelum kita masuk di kelas-kelas fosil, kita harus mengetahui apa itu filum Arthropoda dan filum Echinodermata. Baik, yang pertama ada filum Arthropoda. Filum Arthropoda adalah kelompok hewan invertebrata yang memiliki ciri khas tubuh bersegmen yang terbuat dari kitin serta kaki yang bersendi. Filum ini merupakan filum terbesar di dunia dan mencakup berbagai jenis hewan yang sangat beragam dalam bentuk, habitat, dan perilakunya. Selanjutnya ada filum Echinodermata. Filum Echinodermata adalah kelompok hewan invertebrata yang memiliki tubuh bersimetri radial pada dewasa dan berkulit berduri. Nama Echinodermata sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu echinos yang berarti duri dan derma yang berarti kulit. Baik, sekarang saya akan memberikan informasi tentang kelas-kelas dari filum Arthropoda sendiri. Yang pertama ada kelas Archanida. Kelas Archanida yaitu memiliki ciri-ciri khas tubuh bersegmen menjadi dua bagian utama, yaitu septa toraks, gabungan kepala dan toraks, dan abdomen memiliki 4 pasang kaki. Contohnya dia itu seperti misalnya laba-laba, kalajengking, tungau, dan kutu. Habitatnya sebagian besar Archanida adalah pemangsa dan hidup di darat. Bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya ada kelas Insecta. Ciri khasnya dia itu tubuh bersegmen menjadi 3 bagian, kepalanya yaitu kepala, toraks, dan abdomen. Memiliki 3 pasang kaki dan biasanya 2 pasang sayap. Contohnya yaitu kupu-kupu, nyamuk, semut, lebah, dan jangkrik. Bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya ada kelas Crustacea. Kelas Crustacea memiliki ciri khas tubuh bersegmen dengan exoskeleton keras yang terbuat dari kitin yang memiliki 2 pasang antena dan 5 atau lebih pasang kaki. Contohnya misalnya kepiting, udang, lobster, dan krill. Biasanya mereka ini hidup di air, baik itu air tawar maupun air laut. Bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya ada kelas Neuropoda. Ciri khas dari kelas ini dia itu bersegmen dengan banyak segmen. Masing-masing segmen biasanya memiliki 1 atau 2 pasang kaki. Contohnya kelabang dan lipan. Habitatnya biasanya hidup di darat, terutama di daerah lembab seperti hutan atau tanah basah.
Selanjutnya kita masuk ke kelas filum Echinodermata. Yang pertama itu ada kelas Asteroidea. Baik, untuk informasi dia ini, kelas ini mencakup bintang laut atau starfish. Mereka memiliki bentuk tubuh berbentuk bintang dengan 5 atau lebih lengan yang radikal. Biasanya hidup di dasar laut dan bergerak perlahan, bisa dilihat pada gambar. Yang kedua ada kelas Opiroidea. Kelas ini mencakup ular laut atau brittle star. Mereka memiliki tubuh yang lebih ramping dan lengan yang lebih panjang, yang bergerak lebih cepat daripada bintang laut. Lengan mereka lebih fleksibel dan digunakan untuk pergerakan. Ketiga ada kelas Echinoidea. Kelas ini mencakup terumbu atau landak laut. Mereka memiliki tubuh bulat atau datar dengan duri yang kuat, berbagai perlindungan hidup di dasar laut, dan memakan alga atau bahan organik lainnya. Yang keempat yaitu ada kelas Holoturoidea. Mereka memiliki tubuh silinderitis dan tidak memiliki duri seperti kelas lainnya. Mereka bergerak perlahan di dasar laut dan banyak yang memiliki kemampuan untuk mengeluarkan isi tubuh mereka sebagai pertahanan. Yang terakhir itu ada kelas Crinoidea. Kelas ini mencakup lili laut. Mereka memiliki tubuh yang menyerupai bunga dengan banyak lengan dan bercabang yang digunakan untuk menangkap plankton. Mereka sering hidup menempel pada substrat atau terapung di air. Selanjutnya kita masuk ke contoh-contoh dari fosil Echinodermata dan Arthropoda. Yang pertama itu ada, bisa dilihat ini adalah contoh fosil dari Asteroidea atau fosil bintang laut. Biasanya fosil ini sering ditemukan di laut dangkal. Selanjutnya ada contoh yang kedua, ada Opiroidea atau bintang mengular. Mirip dengan Asteroidea tetapi memiliki lengan yang lebih panjang dan fleksibel. Contoh yang ketiga itu ada fosil yang ketiga ada Echinoidea atau bulu babi, biasanya dinamakan dia. Echinodermata dengan tubuh bulat atau cakram yang dilindungi oleh cangkang kapur keras. Biasanya fosil ini ditemukan di dasar laut atau di laut di dangkal. Ada Crinoidea atau fosil lili laut. Hidup melekat di dasar laut menggunakan tangkai yang panjang atau bebas berenang. Biasanya dia ini ditemukan dalam batuan sedimen atau dalam batuan sedimen laut. Baik, selanjutnya ada fosil Crustacea atau fosil udang. Biasanya dia ini fosil yang sering ditemukan dalam bentuk cangkang atau bagian tubuh, terutama di lingkungan laut atau air tawar. Kelompok ini biasanya mencakup kepiting, udang, dan lobster. Baik, selanjutnya ada Myriapoda atau ada Myriapoda atau fosil ipan atau kaki seribu. Biasanya mereka ini hidup di lingkungan darat dengan kelembapan yang tinggi. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya bisa dapat
memberikan informasi tentang kelas-kelas dari film Echinodermata dan film Arthropoda. Mungkin jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan langsung saja di kolom komentar. Saya tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.